Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kalian dimanapun berada tetap dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau di pertemuan kemarin kita membahas tentang apa itu pengertian hak asasi manusia, apa itu pengertian tentang kewajiban asasi manusia, dan faktor internal dan faktor eksternal penyebab pelanggaran HAM. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis kasus pelanggaran HAM. Jenis-jenis kasus pelanggaran HAM itu dikategorikan dua macam. Yang pertama itu kasus pelanggaran hak asasi manusia ringan yang sifatnya ringan, dan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Apa saja jenis-jenis kasus pelanggaran HAM ringan? Yang pertama itu ada pemukulan, yang kedua ada penganiayaan, dan yang ketiga ada pencemaran nama baik. Nah, pencemaran nama baik ini biasanya yang sering dikasuskan di televisi itu artis-artis yang ternama. Mungkin sudah banyak ya yang kalian ketahui. Yang keempat itu ada menghalangi seseorang untuk mengekspresikan pendapatnya. Jadi, kalau ada orang lain melarang mengekspresikan pendapatnya, baik itu melalui media sosial, surat kabar, atau yang sosial media dan lain sebagainya, itu termasuk melanggar hak asasi manusia jika ada jika eh, hal yang diekspresikan itu tidak melanggar hak orang lain. Nah, selanjutnya adalah kasus pelanggaran HAM berat. Ada 5 kategori yang termasuk kasus pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pengadilan HAM. Yang pertama itu ada kejahatan genosida. Yang kedua itu ada kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang ketiga itu ada kejahatan perang. Yang keempat itu ada agresi, dan yang kelima itu ada pembajakan kapal laut atau pesawat. Untuk pengertiannya mungkin itu bisa kalian cari sendiri, soalnya di kelas 10 kemarin sudah dibahas. Oke, selanjutnya kasus pelanggaran HAM di dunia internasional apa saja? Yang pertama itu ada pembantaian suku atau kaum minoritas. Contoh kasusnya itu adalah pembantaian warga Bosnia, bisa kalian cari tahu sendiri. Yang kedua itu ada bentuk penjajahan. Bentuk penjajahan itu contohnya adalah penjajahan di Indonesia sendiri, itu ada penjajahan Portugis, Belanda, dan bala tentara Jepang. Yang ketiga itu ada pemberontakan ras oleh Nazi, dan yang keempat itu kejahatan perang oleh suatu rezim. Yang kelima itu ada penindasan ras kulit hitam. Ini pernah terjadi di Afrika Selatan. Untuk yang keenam ini ada kolonialisme dan imperialisme. Ini juga pengertiannya dan sejarahnya atau peristiwanya bisa kalian cari sendiri. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia sendiri itu ada banyak sekali. Mulai dari dahulu sampai sekarang itu juga masih ada yang belum terselesaikan. Yang pertama, kasus pelanggaran HAM di Indonesia itu ada kasus Tanjung Priok. Yang kedua itu ada kasus Marsinah yang sampai sekarang juga belum pernah terselesaikan. Yang ketiga itu ada kasus wartawan Bernas yang bernama Udin. Terus yang keempat ada tragedi Trisakti 98 dan kasus penghilangan nyawa aktivis HAM Munir. Itu juga termasuk kasus yang belum terselesaikan sampai sekarang. Yang keenam, kasus kekerasan antar warga Maluku. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia itu banyak sekali contohnya, yang mungkin ada beberapa kasus yang sampai saat ini itu belum terselesaikan. Selanjutnya, kasus pelanggaran HAM di lingkungan sekitar. Contoh kasus pelanggaran HAM yang mungkin pernah kita saksikan atau mungkin yang pernah kita alami. Yang pertama itu ada kasus pelanggaran HAM di lingkungan keluarga. Contohnya yaitu orang tua menyiksa, menganiaya, bahkan sampai menghilangkan nyawa anaknya sendiri. Orang tua memaksakan keinginan kepada anak itu juga termasuk kasus pelanggaran HAM. Tapi di sini tarafnya orang tua
menjerumuskan anak ya, bukan mengarahkan kepada yang baik, itu juga tidak bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Yang bisa dikategorikan pelanggaran HAM yaitu ketika orang tua menyiksa, menganiaya atau memaksakan keinginan anak tetapi anak tidak senang. Yang kedua itu ada kasus pelanggaran HAM di lingkungan sekolah. Ini juga sering kita lihat di berita atau di media cetak. Tawuran antar pelajar biasanya terjadi karena geng-gengan atau yang lain sebagainya. Peserta didik menganiaya peserta didik lain atau membuli, itu juga salah satu pelanggaran HAM di lingkungan sekolah. Yang ketiga, kasus pelanggaran HAM di lingkungan masyarakat, yang contohnya yaitu merusak fasilitas atau sarana umum, perbuatan main hakim sendiri, pertikaian antar kelompok atau antar suku atau antar geng, itu juga termasuk kasus pelanggaran HAM di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, upaya pemerintah dalam penegakan HAM. Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam hal ini adalah mengurangi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Oke. Upaya penegakan HAM yaitu berbagai usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka untuk menjadikan HAM semakin diakui dan dihormati oleh pemerintah dan masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan yaitu melalui pencegahan atau upaya preventif. Upaya untuk menciptakan kondisi yang semakin kondusif bagi penghormatan HAM dan penindakan atau upaya untuk menangani kasus pelanggaran HAM berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi tujuan dari penegakan HAM itu agar pemerintah ataupun masyarakat itu saling menghormati, menjunjung tinggi dan meminimalisir terjadinya tindak pelanggaran hak asasi manusia. Penegakan HAM melalui pencegahan atau upaya preventif yang bisa dilakukan, yang pertama yaitu dibuatnya Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang semakin lengkap mengikuti kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang kedua, dibuatnya lembaga pemantauan dan pengawas pelaksanaan hak asasi manusia yang disertai dengan hak dan wewenang yang dijamin oleh negara. Contohnya adalah Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang ketiga yaitu sosialisasi hak asasi manusia kepada masyarakat. Sosialisasi tentang pentingnya hak asasi manusia dalam masyarakat, saling menghormati, saling menyayangi, dan saling memberikan toleransi. Selanjutnya, penegakan HAM melalui penindakan itu bisa dilakukan yang pertama melalui penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat melalui proses peradilan dan pengadilan. Jadi ketika kita melihat pelanggaran HAM berat, maka bisa kita melaporkan ke Komnas HAM biar ditindak secara hukum atau secara peradilan yang baik dan benar. Yang kedua, penyelesaian perkara melalui perdamaian atau negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Jadi kalau mediasi itu menghadirkan pihak ketiga, namun keputusannya tidak terpacu untuk disepakati. Tapi kalau konsiliasi itu menghadirkan pihak ketiga dan keputusannya harus disepakati bersama. Yang ketiga itu ada investigasi terhadap peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM. Investigasi ini biasanya dilakukan oleh pihak kepolisian sebelum masuk ke ranah peradilan. Itu diinvestigasi terlebih dahulu. Yang keempat itu ada penerimaan pengaduan dan korban pelanggaran HAM. Jadi tugasnya Komnas HAM itu menerima pengaduan dari masyarakat akibat dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh orang lain. Nah, faktor penghambat upaya penegakan HAM itu ada 5. Yang pertama itu masih lemahnya penegakan supremasi hukum, termasuk dalam penegakan hukum yang menyangkut persoalan HAM. Jadi kalau
atau tidaknya hukum itu ada kaitannya dengan aparat penegak hukum. Kalau aparat penegak hukumnya masih bisa dibeli, masih bisa disuap, maka hukum tidak akan pernah tegak. Supremasi hukum masih bisa dikatakan lemah. Yang kedua, masih rendahnya kesadaran hukum dan kesadaran kemanusiaan masyarakat Indonesia. Jadi masih banyak yang kita lihat itu yang belum taat terhadap aturan, sering melanggar tata tertib, sering melanggar rambu-rambu lalu lintas, bahkan marka di jalan. Yang ketiga, masih rendahnya kesadaran politik pemerintah yang memberi dampak pada penggunaan kekuasaan atau wewenang yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM. Contohnya adalah penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Atau orang yang memiliki kekuasaan itu bisa menindas orang yang di bawahnya, atau orang yang mempunyai kekayaan itu bisa membeli hukum. Yang keempat itu masih rendahnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang memiliki hak asasi manusia dan juga kewajiban asasi manusia. Jadi masih banyak masyarakat atau warga negara Indonesia itu lebih menuntut haknya daripada menjalankan kewajibannya. Yang kelima, adanya stereotip itu kecurigaan sebagian masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa gerakan perjuangan mengakibatkan disintegrasi bangsa. Jadi misalkan dalam satu wilayah itu ada gerakan perjuangan menggerakkan seluruh suku atau masyarakat atau golongan tertentu, itu diterima oleh masyarakat itu suatu hal yang negatif atau yang dicurigai akan memisahkan diri dari NKRI. Upaya penegakan HAM di Indonesia, yang pertama itu ada pembentukan Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang kedua itu ada pembentukan Komnas Perempuan, karena mungkin banyak terjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh perempuan. Yang ketiga itu ada pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Yang keempat itu ada pembentukan Pengadilan HAM. Yang kelima itu ada pembentukan Instrumen Hak Asasi Manusia. Nah, pembentukan Komnas HAM sendiri itu berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Pada tanggal 15 Oktober 1993, Komnas HAM merupakan organisasi independen berdiri sendiri, tidak berpihak. Jadi tidak ada pemerintah atau lembaga negara yang lain yang bisa mempengaruhi. Visioner, mempunyai visi yang bagus, memiliki misi membantu menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, serta melakukan kegiatan pendidikan dan penyuluhan masyarakat tentang pentingnya hak asasi manusia di Indonesia. Itu sejarah atau latar belakang berdirinya Komnas HAM di Indonesia sendiri. Selanjutnya, tujuan dari Komnas HAM itu ada dua. Yang pertama, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Tujuan yang pertama yaitu agar kehidupan dalam masyarakat itu berjalan sebagaimana mestinya. Keamanan masyarakat terjamin, ketertiban masyarakat terjamin, dan lain sebagainya. Tujuan yang kedua yaitu meningkatkan pelindungan dan penegakan HAM untuk mengembangkan pribadi manusia seutuhnya serta kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Pribadi manusia Indonesia seutuhnya yaitu pribadi Indonesia yang merdeka, berdikari, dan sesuai dengan amanat Pancasila atau amanat yang ada di sila-sila Pancasila. Fungsi Komnas HAM sendiri, yang pertama itu ada fungsi kajian dan penelitian, yang kedua ada fungsi penyuluhan, yang ketiga ada fungsi pemantauan, dan yang keempat ada fungsi mediasi. Fungsi kajian dan penelitian yaitu melakukan kajian dan penelitian berbagai instrumen nasional dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai
kemungkinan akses dan ratifikasi. Ratifikasi di sini itu adalah kesepakatan perjanjian atau penandatanganan ratifikasi. Yang kedua itu fungsi penyuluhan, menyebarluaskan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat. Yang ketiga itu fungsi pemantauan, pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut. Yang keempat itu ada fungsi mediasi, perdamaian kedua belah pihak, penyelesaian perkara melalui cara konsultasi kepada orang ahli, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Pembentukan Komnas Perempuan. Latar belakang berdirinya Komnas Perempuan yaitu yang pertama menyebarluaskan pemahaman tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan. Jadi contoh-contoh kejahatan atau contoh-contoh perilaku yang melanggar hak perempuan itu dijelaskan dalam Komnas Perempuan. Yang kedua, mengembangkan situasi yang kondusif bagi penghapusan bentuk kekerasan terhadap perempuan. Jadi untuk menciptakan suasana yang aman dan tentram untuk wanita. Biasanya itu wanita atau perempuan sering mendapat perlakuan yang kurang baik dari seorang laki-laki, atau contohnya adalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Yang ketiga itu meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan hak asasi manusia. Jadi untuk meningkatkan adanya pencegahan atau penanggulangan sehingga tidak banyak korban dari pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh perempuan sendiri. Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, latar belakangnya itu yang pertama melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan HAM. Jadi tujuan dari adanya Komnas Perlindungan Anak berdasarkan keputusan Presiden Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 yaitu melakukan sosialisasi tentang pentingnya pentingnya melindungi anak dari sesuatu yang akan membahayakan dari anak itu sendiri. Yang kedua itu memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak Indonesia. Pembentukan instrumen HAM yaitu adalah merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan HAM. Instrumen hak asasi manusia biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak asasi manusia seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Jadi instrumen HAM di sini yaitu tujuannya adalah alat untuk perlindungan dan penegakan HAM agar penegakan HAM di Indonesia sendiri itu berjalan sebagaimana mestinya. Yang selanjutnya adalah membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia di Indonesia. Apa yang akan kita bahas? Pelaksanaan hak dan kewajiban harus selalu diharmonisasikan atau diseimbangkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara menghindarkan diri dari sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Sikap egois dapat menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya tanpa mengindahkan kewajibannya. Jadi pelaksanaan HAM di Indonesia sendiri itu perlu diseimbangkan. Tujuannya agar apa? Yaitu agar meminimalisir yang namanya sikap egoisme, sikap mementingkan diri sendiri di atas kepentingan umum maupun kepentingan negara. Yang selanjutnya adalah alasan perlunya pemajuan dan penegakan HAM. Yang pertama yaitu sebagian masalah HAM tidak hanya melibatkan pemerintah saja tetapi juga kalangan swasta dan pihak luar negeri. Jadi terkadang itu pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara Indonesia sendiri itu tidak melibatkan hanya pemerintah saja tetapi juga kadang bisa melibatkan pemerintah luar negeri. Contohnya adalah kasus kasus korupsi yang dilakukan oleh WNI yang kemudian kabur ke luar negeri, itu juga termasuk kasus pelanggaran HAM yang ada kaitannya dengan pihak luar negeri. Yang kedua adalah kasus
hak asasi manusia sejatinya bersandar pada pertimbangan-pertimbangan normatif agar manusia diperlakukan sesuai dengan human dignity-nya atau diperlakukan sebagaimana mestinya seorang manusia, dijunjung harkat dan martabatnya tanpa direndahkan oleh orang lain, diperlakukan sama tanpa ada perbedaan ras, suku, agama, dan gender. Yang ketiga, setiap individu itu memiliki tanggung jawab atas dasar prinsip-prinsip demokrasi, di mana setiap individu memiliki kewajiban untuk mengawasi tindakan pemerintah. Jadi setiap orang atau setiap warga negara Indonesia itu bisa memberikan saran atau masukan kepada pemerintah atau bisa menilai atau mengawasi tindakan dari pemerintah sendiri. Nah, selanjutnya, peran masyarakat dalam penegakan HAM yang pertama yaitu saling memberikan kesempatan beribadah kepada orang lain adalah toleransi dalam beragama, toleransi dalam beribadah. Yang kedua, menghormati tetangga yang tidak ikut bekerja bakti. Jadi, ketika ada orang tetangga kita yang tidak ikut kerja bakti, ya kita maklum, ditanya dulu kenapa tidak ikut kerja bakti. Jangan langsung kita menjudge negatif terhadap orang atau tetangga tersebut. Yang ketiga, menghargai kebebasan memeluk agama. Itu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tidak main hakim sendiri. Yang kelima, memperlakukan kriminal sesuai dengan prosedur. Ini ada kaitannya dengan tidak main hakim sendiri. Ketika ada maling atau pencuri yang ketangkap, ya jangan kita langsung ikut menghakimi sendiri. Kita laporkan kepada pihak yang berwenang. Contohnya siapa? Adalah polisi. Yang keenam itu tidak menutupi kasus pelanggaran. Jadi ketika kita melihat sebuah kasus pelanggaran HAM, maka tugas kita adalah melaporkan ke pihak yang berwenang. Jangan terus kita tersangkanya misalkan adalah keluarga kita sendiri terus kita tutupi, ya jangan. Itu kita wajib melaporkan. Yang keempat, selanjutnya adalah peran pemerintah dalam penegakan HAM. Yang pertama adalah memberikan pelayanan hukum yang mudah, cepat, dan adil. Itu sudah menjadi tugas dan kewajiban pemerintah dalam melayani atau sebagai pelayan masyarakat. Yang kedua, memberikan keleluasaan bergerak bagi LBH, lembaga bantuan hukum, dan lembaga-lembaga lain dalam memberikan bantuan atau memberikan masukan dan saran atau memberikan solusi dari berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Yang ketiga, menetapkan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hak asasi manusia dengan sanksi yang tegas. Jelas, tugas pemerintah adalah membuat peraturan agar apa? Agar kehidupan masyarakat itu berjalan damai, lancar, aman, dan tentram. Yang keempat, aparat hukum melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya sebagai abdi dan pengayom masyarakat. Ini ada kaitannya dengan nomor satu. Jadi tugasnya dari pemerintah adalah melayani atau mengayomi hak dan kewajiban masyarakat. Yang kelima, memberikan fasilitas bagi LSM dan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Contoh memberikan fasilitas, ya memberikan subsidi dalam bentuk materi, subsidi dalam bentuk pembelajaran kepada lembaga swadaya masyarakat agar masyarakat merasa terjamin haknya maupun aman dalam menjalankan kewajibannya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan ini. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan atau bisa langsung menghubungi Bapak secara personal. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.